Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sahara, MPM 2008 260001. Ingin mempresentasikan tugas saya mind map yang berjudul Sistem Reproduksi Wanita. Yang pertama itu ada pendahuluannya, di mana sistem reproduksi adalah sistem tubuh untuk berkembang biak atau bertanggung jawab terhadap keberlangsungan suatu generasi. Sistem reproduksi wanita adalah serangkaian organ yang terletak di luar tubuh dan juga di sekitar panggul, yang berkontribusi terhadap proses reproduksi. Untuk anatominya itu sendiri terbagi dua, yaitu ada internal, kemudian ada eksternal. Kalau internal itu ada mons pubis yang memiliki jaringan ikat dan lemak yang dilapisi oleh kulit. Pada saat dewasa, bagian tersebut akan ditumbuhi oleh rambut kemaluan. Kemudian ada labia mayor, memberikan perlindungan untuk genitalia internal. Pada labia mayor ditemukan struktur berupa pertemuan komisura anterior dan komisura posterior. Kemudian ada labia minor, memiliki lapisan struktur berupa kulit preputium clitoritis dengan frenulum clitoritis. Kemudian ada vestibulum vaginalis. Ditemukan struktur berupa muara yaitu ostium ureter externum, kemudian ada ostium vaginae dan ostium glandula vestibulum major. Kemudian ada klitoritis, di mana tempat titik pertemuan labia membentuk tonjolan kecil. Kemudian ada bagian organ eksternal, yaitu ada vagina, di mana berada di belakang kandung kemih yang memiliki fungsi sebagai jalan utama masuknya sperma menuju tuba falopi dan jalur darah menstruasi. Kemudian ada uterus yang berfungsi untuk tempat berkembangnya janin, di mana bagian ini memiliki tiga lapisan, yaitu ada cervix uteri, corpus uteri, dan fundus uteri. Kemudian ada tuba falopi, memiliki saluran sepasang bagian dekstra dan sinistra, di mana tuba falopi ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pembuahan sebelum menuju rahim. Kemudian ada ovarium yang memiliki produksi sel telur, hormon estrogen dan progesteron, dan juga memiliki sepasang bagian dekstra dan sinistra. Kemudian ada fase menstruasi. Kalau fase menstruasi ini dia itu ada empat fase. Yang pertama itu ada folikel, di mana folikel ini terus berkembang oleh hormon FSH, membentuk folikel yang masak dan menghasilkan hormon estrogen. Kemudian ada fase proliferasi, di mana kadar estrogen yang meningkat menyebabkan kadar LH juga meningkat, sehingga terjadinya lah ovulasi. Ovum ini dilepas oleh folikel dan bergerak sepasang tuba falopi. Kemudian ada fase sekresi, di mana endometrium menjadi tebal dan lembut, serta dilengkapi banyak pembuluh darah. Jika ovum tidak mengalami vestilasi atau tidak ada kehamilan, korpus luteum bergenerasi menjadi korpus albikan, sehingga progesteron dan estrogen menurun bahkan hilang. Kemudian ada fase terakhir itu fase menstruasi, di mana pecahan pembuluh darah dalam endometrium menyebabkan darah dan sel-sel tersebut keluar melalui vagina yang dikenal dengan menstruasi. Kemudian yang terakhir ada uh, proses menstruasi, di mana siklus menstruasi ini diatur oleh kelenjar hipotalamus di otak. Pada akhir sirkulasi menstruasi keluar dari hipotalamus memproduksi hormon GnRH yang berfungsi menstimulasi kelenjar hipotalamus agar mensekresikan hormon LH dan FSH. Kemudian ada proses oogenesis, di mana oogenesis ini adalah proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Oogenium ini tumbuh dan membesar membentuk oosis primer yang mengalami pembelahan meiosis 1, menghasilkan dua sel yang membeda ukurannya. Kemudian eh, terjadilah oosis sekunder mengalami pembelahan meiosis 2, menghasilkan ovum dan sebuah badan polar. Hormon-hormon pada sistem reproduksi wanita ini ada GnRH, FSH, kemudian ada LH, ada estrogen, kemudian ada progesteron, kemudian ada oksitosin, prolaktin, kemudian ada prostaglandin, kemudian ada memotropin.
Sekian presentasi saya dari mind map saya yang buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.